Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya dan salat tarawih, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang ke-26 di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita kekuatan untuk bisa berjamaah melaksanakan ibadah salat isya dan kemudian salat tarawih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita semua. Man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laili. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan ibadah salat selama setengah malam lamanya. Jadi salat isya yang tadi hanya sekitar 10 menit, kalau kita kerjakan berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang sholatnya setengah malam. Setengah malam itu sekitar 4 jam. Ya, jadi 10 menit setara dengan sholat selama 4 jam. Itu salah satu keistimewaan orang kalau sholat berjamaah. Pahalanya tidak bisa ditandingi dengan orang yang sholat di rumah. Apalagi ini kita sudah di akhir-akhir yang harusnya membuat kita semakin bersemangat. Karena satu kaidah mengatakan al-ibratu bin nihayah, laisat al-ibratu bil bidayah. Yang dijadikan hukum baiknya seseorang itu dilihat di akhir ceritanya, bukan dilihat di awal ceritanya. Kalau awal cerita itu semua orang bisa memulai, tapi belum tentu bisa sampai akhir. Awal cerita Ramadan kemarin, kita banyak yang sudah semangat ibadah, masjid pun penuh, tapi itu awal cerita Ramadan. Sekarang ini sudah tinggal detik-detik terakhir Ramadan. Ibarat permainan bola, ini sudah final, Pak. Ya, karena tinggal hanya sebentar lagi. Maka semoga semua ibadah yang kita lakukan ini Allah berikan pahala untuk kita. Ditutup dengan zakat fitrah. Bukan zakat mal ya. Ditutup dengan zakat fitrah, bukan zakat mal. Kenapa? Karena zakat mal, zakat harta itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang ada kaitan dengan bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Maka orang bayar zakat mal itu kapan saja dia punya harta. Kalau sudah berlaku 1 tahun, dia bisa bayarkan di bulan Ramadan puasa, dia bisa saja dibayarkan di bulan Syawal, dia bisa saja bayarkan bulan Muharram, bisa saja dibayarkan bulan Safar. Kenapa enggak harus Ramadan? Karena ukuran zakat harta itu adalah haul, yakni kepemilikan akan harta selama 1 tahun. Nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Cuma orang kita ini, orang Indonesia ini sukanya menyeragamkan. Mumpung saya keluar zakat fitrah, sekalian saya keluarkan zakat mal. Itu mumpung, bahasanya mengambil momentum. Karena Ramadan itu waktu paling istimewa. Tapi syaratnya tuh sebenarnya bukan zakat mal, tapi syaratnya zakat fitrah. Disebut fitrah karena dia dikerjakan, dilakukan, diwajibkan kalau sudah datang hari fitri. Ya, itu kata para ulama di mazhab Syafi'i di kitab Taqrirat Sadidah. Jadi kata mereka zakat fitrah atau zakat fitri disebut zakat fitri karena dikerjakan, wajib hukumnya kalau sudah masuk bulan fitri. Bulan fitri itu bulan apa, Pak? Bulan Syawal. Makanya zakat fitrah itu baru wajib kalau sudah datang bulan Syawal. Sekarang ini hukumnya apa? Kalau kita bayar zakat fitrah sekarang ini hukumnya apa? Belum wajib kita nih. Belum wajib. Masih apa nih?
Belum wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya nanti kalau bulan Syawal malam takbiran bapak-bapak ini masih hidup semua. Tapi kalau bapak ini malam takbiran sudah meninggal, misalkan nih, bicaranya nggak enak banget ini kita, kan gitu ya. Misalkan meninggal nih bapak nih, wajib nggak bapak bayar zakat fitrah? Nggak wajib, nggak wajib. Karena syarat wajib zakat fitrah itu adalah dia ada di bulan Ramadan meskipun di akhir-akhir, dan dia maujudan fi Syawal wa in kana ba'da ghurubi syams. Ya, dan dia masih ada di bulan Syawal meskipun adanya sebentar setelah matahari tenggelam. Dia pas lebaran hidup, pas jam 8 mati, gitu ya. Maghrib hidup, pas setelah Isya mati. Tapi wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib. Jadi paham ya? Jadi hari ini nih belum wajib, belum sebenarnya. Ya, tapi kenapa bapak bayar duluan? Husnudzon, kayaknya bapak bakal hidup panjang umurnya. Husnudzon, kita ini banyak prasangka baik saja ini. Eca-ecanya kita ini akan hidup sampai lebaran, kan gitu kan kita kan. Makanya tadi panitia ngumumkan kan, ayo siapa yang membayar zakat itu. Padahal sebenarnya belum wajib. Kapan wajibnya? Kalau sudah malam takbir dan bapak masih hidup. Tapi kenapa kok diumumkan dari sekarang? Husnudzon, kayaknya sih kalau ngelihat muka-muka bapak sih masih panjang umur, kayaknya itu ya. Tapi kalaupun nanti sudah meninggal, misalkan besoknya lusa, misalkan ya kita sudah bayar itu berarti dihukumi apa? Dihukumi sedekah. Dia bukan zakat, tapi nilainya apa? Sedekah. Ya, pahala untuk dia kalau meninggal. Wah, ngomongnya nggak enak banget kita nih ya. Ini kan kita suka cita masalahnya. Maka fitrah itu dari fitri. Ya, fitrah itu dari fitri. Harapannya supaya kita ini faham betul fitrahnya manusia. Apa sih fitrahnya manusia? Beribadah, mengabdi, menyembah Allah. Itulah hakikatnya para pemenang. Yang dalam bahasa Quran pemenang itu disebut faizun atau faizin, sama saja. Kalau disebut faizun berarti kedudukannya sebagai fa'il, subjek dia. Kalau disebut faizin berarti kedudukannya sebagai maf'ul, objek dia. Nah, makanya kita saling mendoakan kan, minal aidin wal faizin. Itu sebenarnya kalimat lengkapnya adalah ja'alanallah minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita ini hamba Allah yang faizin, orang-orang yang menang. Kenapa doanya supaya jadi orang menang? Satu, tidak ada doa tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan hari raya. Itu nggak ada, Pak. Ada. Kita tidak temukan hadis Nabi itu kalau hari raya doakannya seperti apa. Nggak ada. Yang kita temukan adalah riwayat dari para salaf, para ulama dahulu. Mereka itu kalau berhari raya biasanya berdoa, ketemu dengan saudaranya, doa kebaikan. Kadang mereka doa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kadang mereka doa sebagaimana orang Arab hari ini kebanyakan. Karena di Arab mereka nggak kenal minal aidin wal faizin, nggak ada. Saya ketemu orang Arab tuh nggak ketemu mereka ngomong minal aidin wal faizin. Jadi mereka kalau ketemu sama kita itu mereka katakan kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Ini ucapan selamat hari raya di Arab sana. Di tempat kita malah aneh nih, orang ngomong apa yaqulu am wa antum bi khairin wa minal aidin wal faizin. Selesai. Mohon maaf lahir batin. Padahal nggak ada kaitannya itu minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir batin. Tapi intinya para ulama mengatakan doa ucapan selamat hari raya itu silakan dengan lafaz apapun itu. Yang penting isinya adalah kebaikan. Karena memang Nabi tidak ajarkan doa tertentu. Jadi bapak boleh doakan saudaranya minal aidin wal faizin. Boleh juga ucapkan selamat hari raya dengan taqabbalallahu minna
wa minkum. Boleh juga dengan kullu am wa antum bi khair. Boleh juga dengan orang Jawa itu ngalok, ini Pak Darmawan pada gitu. Ngalepatkan kulo temangkung iku itu kalau saya ketemu mbah kita tuh gitu tuh. Sudah duduk begini, wah nongkrong di kursinya, putu-putunya pada ini, bingung saya itu bahasanya itu terjemahkan. Ngalepatkan apa tuh katanya? Ada ingkungnya juga tuh kayaknya Pak. Ya, entah ingkung entah apa itu. Ya, tapi intinya maksud mbah-mbah kita itu dulu semoga puasanya mungkin diterima, dimaafkan kesalahannya, terus dipanjangkan umurnya, gitu ya. Mungkin saya nebak, saya juga nggak ngerti kan gitu. Karena yang penting itu doanya kebaikan. Masih ada nggak di sini ya gitu? Apa udah Pak? Apa? Nggak hafal ya? Jawabannya dipertanyakan berarti ini. Jawabannya dipertanyakan. Tapi yo jangan kosong-kosong juga lah. Kosong-kosong ya, kosong-kosong. Ada hari raya kosong-kosong, ucapan tuh ada kosong-kosong. Paling enggak itu kalimatnya tuh sempurna. Moga-moga puasa kita diterima Bapak Ibu, dosa-dosa kita diampuni di bulan Ramadan kemarin. Amin. Nah, itu namanya ucapan doanya tuh begitu. Itu namanya minal aidin wal. Kenapa kok harus menggunakan kata faizin? Karena di beberapa ayat memang kita temukan kata itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, cerita manusia itu diringkas dalam Al-Quran. Apapun kita, siapapun kita, apapun latar belakangnya, manusia ini hakikatnya nanti hanya akan jadi salah satu dari dua hal saja. Nggak ada yang tiga, nggak ada empat, nggak ada lima. Ya, jadi cuma dua saja. Biarpun kemarin kita pilihannya 01, 02, 03, tapi nanti di akhirat tuh jadi dua itu Pak, kesimpulannya. Termasuk kita hari ini, itu nanti kesimpulannya cuma jadi dua. Dua tok, nggak ada tiga, nggak ada empat, nggak ada lima. Satu, kadang Allah menyebutnya dengan al-muflihun. Maka Bapak akan temukan banyak ayat Quran, kalau tadarus baca kata apa? Muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Apa artinya muflihun? Muflihun artinya orang yang beruntung. Lawannya khosirun. Apa? Khosirun. Nanti Bapak Ibu kalau ngaji Quran tadarus pun sering ketemu kata itu. Khosirun, khosirin, artinya rugi. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini termasuk yang muflihun apa termasuk yang khosirun, yang untung atau rugi. Ini kaitannya di akhirat ya, bukan di dunia. Kalau di dunia mah ya bisa untung bisa rugi. Kata orang untung tapi sebenarnya rugi, kata orang rugi tapi sebenarnya untung. Waduh, katanya apa Pak? Gerobak saya Pak ketabrak motor kemarin, untungnya kan katanya saya nggak apa Pak. Loh, kan, sudah rugi masih bilang untung. Itulah dunia ceritanya. Cerita dunia. Yang untung pun ternyata bilang rugi. Wah, yo lumayan sih oleh semene, tapi kan ada tapi kan. Sudah bilang lumayan kok masih pakai bahasa tapi. Itulah cerita dunia. Kalau di akhirat enggak. Yang untung benar-benar untung, rugi betul-betul rugi. Nggak ada bahasa tapi. Nggak ada bahasa tapi. Rugi itu masuk neraka. Nggak ada cerita orang masuk neraka terus bilangan, aku ki masuk neraka tapi jene untungi lah. Apa untungnya? Yo disiksa tapi nggak patek sakit. Nggak ada ceritanya itu Pak. Semua di neraka itu tersiksa semua. Ini bahasa apa sih? Saya tadi bahasa Jerman Pak ngomongnya itu. Ya, yang ngerti-ngerti paham Pak. Karena orang kalau di neraka itu paling ringan saja sudah tersiksa betul, apalagi yang tersiksa banget. Jadi nggak ada ceritanya di neraka tuh masih untung tuh nggak ada. Nggak ada. Neraka tuh sakit menyakitkan. Kalau di dunia sakit pun masih untung, kena musibah pun masih untung. Tapi di neraka nggak ada cerita. Kadang Allah itu sebut dengan bukan muflihun, bukan khosirun, tapi ashabul yamin, ashabus shimal. Surat Al-Waqiah tuh. Ya, kelompok kanan, kelompok kiri. Nah, itu. Nanti di akhirat juga gitu. Manusia itu dibagi jadi dua. Kelompok kanan, kelompok kiri. Yang tengah-tengah Ustaz, nggak ada yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah pun nanti akhirnya ke kiri dia. Karena yang di tengah-tengah itu munafik.
Allah sebutkan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Ada kelompok ketiga di akhirat nanti munafik. Dia nggak kubu kemana-mana dia Pak, di tengah-tengah. Tapi yang kesini ke surga, yang kesini ke neraka. Terus yang di tengah ini bingung. Dia mau ke surga, nggak pantas juga ke surga, kan gitu ya. Ke neraka juga dia nggak mau, tapi akhirnya ketendang masuk neraka. Itulah kelompok munafik. Maka cerita di akhirat, orang munafik itu tetap jadi kelompok di kiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga kita semua termasuk kelompok yang di kanan. Ya. Nah, yang terakhir ketiga itu faizun. Lawannya khaibun. Ya, faizun artinya menang, khaibun artinya kalah. Kalah. Nanti ayatnya ketemu kita di surat Al-An'am ketemu, surat Al-A'raf kita ketemu khaibun. Faizun juga sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah sebenar-benarnya orang yang faizun, yang menang. Yang menang. Jadi Allah sudah memvonis yang menang itu surga. Yang menarik Pak, Ibnu Katsir ketika menafsirkan faizun di surat Al-Mu'minun, karena surat Al-Mu'minun juga Allah katakan itu. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kata Ibnu Katsir, tahu nggak faizun itu dikatakan faizun, faizin kalau ada 4 cirinya. Kalau enggak ada 4 berarti dia enggak menang, cuma diecak-ecakkan menang. Atau menang eto-etoan kadang-kadang. Satu, kata Ibnu Katsir, orang itu dikatakan menang kalau akhirnya sa'adah, bahagia. Kalau kita cerita menang malah nangis, sedih, pusing, stres, berarti dia nggak menang. Tahu menang tapi kok menung ya. Udah menang tapi termenung ya. Kenapa sih Pak kok wong menang kok nggak bahagia? Menang ya menang tapi modal kunte oke. Kan gitu lah ceritanya. Ada orang yang menang malah modalnya habis. Habis banyak, iki mbok balik mbora iki gitu ya. Stres malah dia, malah pusing. Ada orang ceritanya menang itu begitu, malah pusing. Karena ternyata modalnya habis banyak. Nah, namanya menang di dunia. Menang di dunia tuh begitu. Tapi ada syarat kedua, kata Ibnu Katsir. Ini saya nggak ngada-ngada loh ya. Cek nanti di tafsirnya. Al-Mu'minun ayat 111. Kata Ibnu Katsir, syarat kedua, orang itu dikatakan menang kalau salamah, selamat. Maka tidak bisa dikatakan pemenang kalau malah nasibnya nggak selamat. Wah katanya udah pemenang tapi tiba-tiba masuk penjara misalkan gitu, ya nggak jadi pemenang. Oh malah nungsep ke dicari-cari kemana-mana kan gitu. Itu berarti bukan pemenang. Karena yang namanya pemenang Pak pasti selamat. Yang ketiga, orang yang menang itu akhirnya pasti jannah, surga. Dan yang keempat, orang yang menang itu pasti faizina minan nar. Dia selamat, sukses, menang dari neraka. Maka ketika kita didoakan saudara kita, minal aidin wal faizin, Bapak Ibu saya meski tanamkan di hati, belum menang. Kenapa belum menang? Karena saya belum bahagia sepenuhnya, belum juga merasa selamat, masih ada takut-takut dengan dosa-dosa kita masa lalu. Kita juga belum jadi pemenang, lawang surga juga belum pasti, kan gitu ya. Kita juga belum bisa jadi pemenang, lawang neraka juga belum tentu kita selamat. Maka jamaah sekalian, jangan terhipnotis dengan kalimat hari ini kita jadi pemenang, selama 1 bulan kita berjuang melawan hawa nafsu kita semuanya, alhamdulillah dosa-dosa kita diampuni, malah masjid malah kosong semua setelah itu. Ya berarti sebenarnya kita nggak menang, tapi sebenarnya kita kalah gitu ya Pak ya. Jadi moga-moga ini wajah-wajah yang saya lihat malam ini, nanti bar lebaran kita pengajian kelihatan lagi nih muka-muka ini. Kalau nggak kelihatan
Setengah nih ya. Pasti kita bukan jadi pemenang, tapi orang-orang yang kalah ya gitu ya. Terus pokoknya tak cireni ini muka-mukanya ini pokoknya ya gitu. Karena pemenang itu yang paling susah itu bukan mendapat kemenangan, tapi mempertahankan kemenangan. Mempertahankan kemenangan itu yang paling susah gitu ya. Makanya kalau sudah menang, mbok dijaga, dipertahankan. Sampai kapan? Sampai malaikat maut jemput kita semua. Baru itulah sebenar-benarnya menang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini terakhir ya Pak ya? Terakhir ya? Terakhir kan nggak ada lagi jadwal saya kan ya? Nggak ada. Maka saya di malam ini juga ya ini apa namanya, mohon maaf kalau selama ini ada salah, ada dosanya ya gitu ya. Semoga ibadah puasa Ramadan kita dari awal kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul jadi pemenang sebenar-benarnya pemenang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.